Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita bacakan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezekinya, rezeki iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat bermuajaah dalam majelis ilmu. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan keempat ini saya menggunakan sumber media yakni internet, yakni anak-anak menggunakan HP untuk searching mengenai materi yang akan dibahas, dimana juga dibantu dengan adanya buku LKS atau pegangan bagi siswa dan siswi. Kemudian nantinya menggunakan media mind mapping sebagai bahan pembahasan, dimana nantinya mereka mencari sumber dari materi tersebut dari buku dan juga internet. Nah, dimana nanti dibagi per kelompok itu sekitar 5-6 orang, nanti dibagi menjadi 4 kelompok karena kita membahas 4 tokoh, yakni 2 tokoh tasawuf dan kisah teladan, dimana dari tokoh tasawufnya yakni Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kisah teladannya yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, dimana nantinya mereka menggunakan media mapping dengan kertas yang telah saya sediakan. Nantinya mereka membuat seperti peta konsep mind mapping yang nantinya sebagai bahan untuk presentasi ke depannya. Seperti itu. Nantinya setelah mereka melakukan presentasi tentu ada evaluasi, ada diskusi dan tanya jawab. Baik, selanjutnya yakni ini nanti saya tayangkan presentasi dari anak-anak mengenai bab-bab yang telah ditentukan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya Lydia. Saya Tamila. Saya Jum. Jadi kami akan menemani kalian untuk membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi yang pertama, biografi dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhyi Al-Din Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Salim Al-Jailani. Kelahirannya di Jailan atau Kalan pada 1 Ramadan 471 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir di Babul Azaj, Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Gelar beliau yang pertama yaitu Waliullah, yang artinya kekasih Allah yang paling agung. Yang kedua yaitu Sultanul Auliya, yaitu rajanya para wali. Dan yang terakhir yaitu Al-Imam Al-Qutubul Aqtab, artinya pemimpin seluruh wali di alam semesta. Yang kedua yaitu inti ajaran beliau. Inti dari ajaran beliau yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, dan batin artinya substansi tasawuf. Konsep dari lahir disebut ajaran syariat dalam istilah tasawufnya, dan konsep batin disebut ajaran hakikat dalam istilah tasawufnya. Nah, konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam. Namun syariat tanpa hakikat dianggap kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah batal senjata. Berdasar. Jadi konsep lahir sama batin itu harus balance, biar mereka berdua itu jalan bareng. Kalau cuma lahir aja ya nggak bisa, kalau batin aja ya nggak bisa. Jadi mereka berdua itu harus jalan bareng, harus balance. Terus yang ketiga yaitu karamahnya beliau. Nah, yang pertama adalah menghidupkan orang mati. Nah, Syekh Abdul Qadir ini memiliki karomah, salah satunya itu menghidupkan orang mati. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani.
Nah, ini ketika seorang Nasrani itu berdebat bahwa siapa yang lebih agung antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian salah satu orang Nasrani ini menyebutkan bahwa ini yang lebih agung itu Nabi Isa karena bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menengahi perdebatan antara kedua orang Nasrani ini dan membuktikan bahwa aku ini loh seorang bukan nabi, tetapi bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini membuktikan dengan membelah kuburan dan menghidupkan orang mati yang di dalam kuburan itu. Kemudian kedua orang Nasrani ini takjub dan langsung menjadi mualaf. Yang kedua ini karomahnya yaitu buah apel yang jatuh dari langit. Nah, ketika ada khalifah dari Bani Abbasiyah yang bersilaturahmi ke kediaman Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta nasihat dan meminta untuk didatangkan buah apel yang langka di Irak agar hatinya tenang. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berdoa. Lalu buah ini langsung jatuh ke tangan si khalifah ini, tetapi buahnya busuk karena si khalifah ini merupakan khalifah yang dolim. Yang ketiga adalah menghidupkan hewan yang mati. Ini tuh ceritanya itu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berwudu. Kemudian jubahnya ini menyenggol burung, kemudian burungnya itu putus kepalanya. Terus itu Syekh Abdul Qadir kan dia merasa bersalah. Terus itu dihidupkan kembali dan disambungkan kepala burungnya masuk sini. Terus karomah yang kelima adalah terbang ke udara. Beliau ini pernah itu berdakwah sambil terbang ke angkasa gitu ceritanya. Tapi kurang tahu saya. Yang keenam itu membuat bangsa jin takluk. Jadi beliau ini membuat bangsa jin takluk. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bisa mengajar jin. Jadi beliau ini merupakan gurunya jin-jin juga. Selain manusia, jin itu juga berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus selanjutnya berjalan kilat, berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan dan menghentikan hujan. Itu merupakan karomah beliau karena beliau merupakan waliullah. Lalu yang terakhir yaitu karyanya beliau. Yang pertama adalah Tafsir Al-Jilani. Yang kedua Al-Bunya Litolibin Haq. Yang ketiga Bulugh Al-Waib. Yang keempat Al-Fat Ar-Rabbani wa Al-Fat wa Al-Faid Ar-Rabbani. Yang kelima Jala Al-Kawatir. Yang keenam Sir Al-Asrar. Yang ketujuh Asrar Al-Asrar. Yang ke-8 Mansufat. Yang kelima yang ke-9 Komsaha Asyarah Maktubah. Nah, itu merupakan karya-karya beliau. Sebenarnya karya-karya beliau itu banyak, tapi nggak semua kita tulis karena kalau kita tulis semuanya ya nggak cukup. Jadi kita hanya mengambil yang terkenal saja. Ini ada beberapa quotes dari beliau. Saya bacakan ya. Yang pertama, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Terus quotes yang kedua, selama hidup di dunia ini yang terbaik adalah menyelamatkan hati dan dari buruk sangka. dan yang ketiga, Ambillah alat ukur berapa cermin, lalu pandanglah hatimu melalui cermin itu. Perhatikanlah apakah kau seorang mukmin atau munafik, bertauhid atau musyrik. Masya Allah kan beliau. Masya Allah sekali. Jadi setelah kita jelaskan apa ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Beliau lahir di kampung kecil Rajalah, Kota Tus, Provinsi Khorasan, wilayah Persia, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1008 Masehi. Beliau wafat pada 19 Desember 1111 Tus di Iran. Orang tuanya bernama Muhammad Al-Ghazali. Yang selanjutnya inti ajaran dari Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali mempunyai jasa besar dalam dunia Islam. Beliau mampu memadukan antara ketiga kubu keilmuan Islam, yaitu tasawuf, fikih, dan ilmu kalam. Imam Al-Ghazali menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan berolah jiwa, sehingga sampai pada makrifat yang membantu menciptakan. Yang pertama, pandangan Al-Ghazali tentang makrifat. Makrifat adalah mengetahui rasa Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Yang kedua, pandangan Al-Ghazali tentang al-sa'adah. Menurut Al-Ghazali, kelezatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ilmiah As-Sa'adah, ia menjelaskan bahwa as-sa'adah, kebahagiaan itu sesuai dengan watak, sedangkan watak sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak ketika melihat gambar dan yang bagus dan indah. Nikmatnya telinga terletak ketika mendengar suara yang merdu. Demikian juga seluruh anggota tubuh masing-masing mempunyai kenikmatan sendiri. Selanjutnya ada pendidikan Imam Al-Ghazali. Jadi pertama itu beliau belajar di kota Tus. Kemudian Imam Al-Ghazali pergi ke kota Jogja untuk belajar dasar-dasar ilmu usul fikih. Kemudian setelah itu Imam Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk melanjutkan ilmu ilmiahnya. Nah, di kota ini Imam Al-Ghazali itu belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Yang terakhir adalah karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama dalam bidang filsafat, yaitu Al-Qisas Al-Mustaqim tentang keseimbangan yang benar, dan Maqasid Al-Falasifah tentang tujuan para filsuf. Yang kedua dalam bidang pengetahuan agama, yaitu Al-Munqidh min Al-Dalal tentang penyelamat dari kesesatan, dan Al-Iqtisad fil I'tiqad tentang median dalam keyakinan. Selanjutnya dalam bidang tasawuf, yaitu Al-Munqidh min Al-Dalal tentang penyelamat dari kesesatan, dan Hidayat Al-Hidayah tentang awal petunjuk. Dan yang terakhir dalam bidang jurisprudensi, yaitu Al-Mustasfa fi Ilm Al-Usul tentang penjelasan dalam teori hukum, dan Al-Wasit fi Al-Matab tentang media pencernaan di sekolah fikih. Sekian dari kelompok kami. Jadi karena itu belum selesai, jadi kita duluan, kita ada tema Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi langsung saja. Ini yang pertama ada biografinya. Nama beliau itu lengkapnya Jundub bin Junadah bin Sakan bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Dudaman bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinana. Beliau lahir di kota Jundub. Nah, beliau itu keturunan dari orang tua yang nama di Al-Waqi'ah sama Junadah Al-Ghifari. Beliau wafat tahun 652 Masehi di Al-Rabata, Arab Saudi. Nah, beliau ini berasal dari suku Ghifar, makanya ada Al-Ghifari ini. Jadi sebenarnya ini tuh kita kesulitan mencari materinya, soalnya di buku itu kan benar-benar sedikit sih materinya. Jadi kita ambil dari Google, terus kita cari-cari kayak mana gitu. Terus tahunnya itu sebenarnya beda-beda, tapi kita ambil yang paling banyak kayak di search online gitu loh. Selanjutnya Yaitu kisah sebelum masuk Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu dulunya adalah seorang perampok besar. Ya, dulunya seorang perampok besar. Beliau sering merampok orang-orang kaya, lalu membagikan hasilnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya orang yang kurang mampu. Berarti sedekahnya hukumnya Sebenarnya hukumnya gimana ya? Lanjut dulu. Terus setelah itu beliau itu kayak merasa kasihan kepada korban yang dirampok. Akhirnya beliau itu kayak berpikir
bahwa perbuatannya itu nggak baik. Akhirnya dia itu kan kepo sama Islam itu gimana sih, ajaran Nabi Muhammad itu gimana. Soalnya Abu Dzar ini orangnya, beliaunya itu gigih dalam mencari kebenaran. Lalu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau akhirnya bertemu dengan Nabi, lalu menyatakan keislamannya. Oke. Jadi setelah itu tentang kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Saat Abu Dzar datang berkabung-kabung ke Mekah yang mencari Rasulullah, dan Abu Dzar sudah berjalan dari negeri bernama Ghifar menuju Mekah. Ghifar adalah suatu tempat yang jauh dari Mekah. Tak ada yang bisa menandingi jauhnya Ghifar. Saat Abu Dzar menemui Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Ghifar," kata Abu Dzar. Rasulullah takjub sekali dengan Abu Dzar. Agama Islam yang dibawanya sampai hingga negeri Ghifar yang sangat jauh. Abu Dzar menyatakan memeluk Islam. Ketika itu Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, tapi tak ada kata sembunyi-sembunyi dalam kamus Abu Al-Ghifar. Dia langsung menyatakan keislamannya dan pergi ke Masjidil Haram. Dia menyatakan keislamannya. Dia sahabat teriak itu menentang kesamaan kaum kafir Quraisy. Akibatnya Abu Dzar disiksa dan dipukuli. Berita dipukulinya Abu Dzar akhirnya sampai ke telinga paman Nabi. Dan paman Nabi mengucapkan, "Anda semua berdagang, ya Bani Ghifar, apakah kamu tidak takut orang-orang Ghifar akan merampok kamu nanti?" Orang-orang berhenti memukuli Abu Dzar. Abu Dzar lalu kembali ke Ghifar. Kepada penduduk Ghifar, ia menceritakan tentang Nabi Muhammad. Penduduk Ghifar banyak yang memeluk Islam. Abu Dzar memeluk Islam dengan taat. Ia berdakwah menemui pusat-pusat kekuasaan. Ia berdakwah agar para pembesar bersikap dermawan dan tidak menumpuk kekayaan. Ia mengajarkan hidup sederhana dan tidak boros. Ia menyerukan agar tidak berlaku curang dalam mengumpulkan harta. Abu Dzar juga terkenal tetap hidup dengan kesederhanaannya. Ia masih memakai baju yang usang. Abu Dzar selalu bersyukur dengan semua pemberian Allah. Ia sangat sederhana dan tidak cinta. Ya, jadi karena tadi sesudah kisahnya juga sudah dijelaskan, jadi kita langsung saja. Kalau sebenarnya inti ajaran beliau itu adalah tentang kesederhanaan dalam hidup. Jadi kita itu nggak perlu bermewah-mewahan dalam hidup. Yang penting kita itu cukup buat diri sendiri dan lebih memikirkan orang lain kalau buat masalah harta kita gitu. Jadi kayak lebih buat menolong orang lain daripada buat kemewahan diri sendiri. Tuh, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berdirinya kita di sini akan mempresentasikan. Nggak usah video. Ulang Sir. Iya. Belum, Sir, matikan aja Sir. Nanti takat. Bisa kok. Ayo. Sisi dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan tentang sahabat Rasul yaitu Abdurrahman bin Auf. Oke, yang pertama biografi. Dari nama asli Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Haris bin Zahra bin Kilab bin Quraisy Az-Zuhri Abu Muhammad. Lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi atau 10 tahun setelah tahun Dajjal. Wafat yaitu pada tahun 653 Masehi dan dimakamkan di Madinah. Keutamaan Abdurrahman bin Auf. Pertama, menjadi imam salat Nabi Muhammad
Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dalam satu peperangan Nabi Muhammad SAW menjadi makmum Abdurrahman bin Auf. Dalam cerita panjang lebar, Amr bin Wahab mengatakan bahwa Al-Mughirah bin Syubah menyebutkan bahwa menjelang subuh ternyata mereka sudah terlambat karena rombongan sedang menunaikan sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika itu ia mencoba untuk menghadirkan sholat jemaah tersebut dengan kembali mengumandangkan azan. Namun Nabi Muhammad melarangnya sehingga Nabi Muhammad menjadi makmum kepada Abdurrahman bin Auf. Adapun dalam satu hadis lainnya diriwayatkan oleh Al-Mughirah, Nabi tidak meninggalkan sehingga menjadi makmum orang syarif dan imamnya. Ya, keutamaan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama. Ayo. Yang kedua yaitu menjadi calon penghuni surga. Ketiga, kecintaan Nabi Muhammad terhadap Abdurrahman bin Auf. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, ayat Al-Quran yang memujinya. Yang terakhir yaitu salam dan berita masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan Abdurrahman ini mempunyai 12 istri. Loh, Tak kok kira bisa? kok bisa? Ibu istri. Wow. Ya istri. Silakan untuk para lelaki bisa dilakukan. Oh tidak boleh. Yang ada Badinah bin Akhaila, terus ada Tamadun bin Al-Asbab, Kulthum, Zainab bin Al-Sabbah, Sahla bin Asim, Huraid, Ba'iyah bin Hani, Asma bin Salama, Maj bin Yasid, bin Abil Khoskhos, Ghazal bin Kisya, dan Hakim bin Qarid. Pejabat pertamanya siapa? Pejabat pertamanya Ada Kutub. Adalia. Adalia pejabat pertama. Kutub. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang sangat dermawan. Semasa hidupnya itu beliau sangat amat kaya raya. Tapi beliau itu kayak tetap rendah hati gitu loh. Kekayaannya itu nggak membuat beliau jadi sombong. Bahkan beliau pernah menjual tanah seharga 1.000 dinar. Tetapi hasilnya itu dibagikan kepada keluarganya, kepada istri-istri Nabi, kepada orang-orang miskin. Beliau juga keluarga itu termasuk istri tadi. Beliau juga pernah beliau punya uang sebesar 8.000 dirham. Terus yang 4.000 dirham itu disumbangkan disumbangkan untuk keperluan dakwah. Tapi yang 4.000 dirham itu disimpan untuk keluarganya sendiri. Jadi kita harus sebaiknya kita meniru kisah Kesederhanaan. Ya, sederhana. Gak harus di situ kalau istrinya. Ya intinya nggak boleh dicontoh. Yang juga udah ada. Oke, dari presentasi ini tadi apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami tutup. Bila ada Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. komputer. Ya, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik, sebelumnya terima kasih pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sinar. Amin. Amin. Baik, sedikit pemberitahuan aja. Besok insya Allah libur ya. Ada yang tahu hari apa? Hari Kamis. Hari apa? Naikkan Isaal. Ada yang tahu riwayatnya? Riwayatnya. Jadi sama itu pengangkatan agama sebelah Kristen itu ke surga. Itu syarat-syaratnya. Itu baik sedikit dampak dari Imam Al-Ghazali bahwasanya beliau berkata menuntut ilmu itu adalah takwa, kemudian menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu itu adalah jihad. Jadi semangat buat kalian yang masih berada di bangku persekolahan, apa yang kalian lakukan itu diganjar pahala dengan jihad. Pahala yang sangat besar. Baik, semangat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
insya Allah ulangan nih untuk mempersiapkan nantinya UAS kalian. Ya. Insya Allah soalnya gampang-gampang saya bikin. Amin. Amin. Baik. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terakhir saya mau maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.